Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tajiran Akasya dengan NIM 2305114. Di sini saya akan presentasi laporan kemajuan dengan judul pengembangan data logger pengujian turbin air berbasis IoT. Dengan mata kuliah Seminar Fisika, dosen mengampu Dr. Mimin Irianti, SSI, MSI dari program studi fisika. Baik, masuk ke latar belakang. Peningkatan manfaat energi terbarukan mendorong kebutuhan sistem pengujian turbin air yang andal agar karakteristik kinerja, misalnya misalnya RPM, torsi, dan temperatur dapat diukur secara konsisten pada berbagai kondisi operasi. Jadi berbagai kayak eh, kondisinya ya kayak lagi hujan atau gimana, panas. Nah, pengujian turbin air pada praktiknya menuntut akuisisi data multi parameter dan berkelanjutan pada fenomena operasi mesin berputar bersifat dinamis secara sensitif terhadap perubahan beban dan kondisi aliran. Di sisi lain, pendekatan IoT sendiri memungkinkan pengiriman data sensor secara jarak jauh ke server atau dashboard untuk pemantauan, penyimpanan historis, dan analisis hingga proses uji coba lebih efisien serta terdokumentasi. Nah, masuk ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri, saya ada dua, ada bagaimana IoT untuk dapat menerapkan parameter kunci pengujian turbin air seperti RPM, debit air secara kontinu dan terdokumentasi. Nah, yang kedua, bagaimana cara menerapkan pengiriman data pengujian secara IoT agar data dapat dipantau jarak jauh dan tersimpan rapi pada database. Nah, untuk teori dasar sendiri yaitu ada IoT, yang kedua konsep data logger, yang ketiga prinsip data logger. Nah, IoT sendiri merupakan salah satu perkembangan manajemen perangkat otomasi yang mengandalkan sistem embedded yang didukung oleh teknologi microcontroller. Nah, IoT sendiri merupakan ekosistemnya sendiri berupa sensor agar mesin menentukan instrumen yang semula bersifat pasif menjadi aktif. Nah, yang kedua ada konsep data logger. Nah, data logger sendiri yang dirancang untuk mencatat data. Jadi dia tuh ngirimin sinyal dari sensor, terus dia tampilin datanya dari sensor tersebut. Nah, prinsip data logger sendiri itu tergantung dari sensor yang dipakai dan wiringnya. Jadi dan juga settingannya. Jadi kalau misalkan kita pakai sensor suhu dan settingannya tuh misalkan di Kelvin, nah muncullah suhunya 3 Kelvin. Nah, perubahan apapun lalu dikonversi ke sinyal listrik, kemudian listrik tersebut otomatis akan direkam. Setelah itu, sinyal itu akan berhasil terekam, kemudian data akan disalurkan atau dilanjutkan ke microcontroller. Nah, prinsipnya tuh ini bisa dimasukkan ke IoT. Kan kalau misalkan tanpa IoT dia bakal muncul ke display. Nah, kalau misalkan pakai IoT dia juga akan ada dua. Data logger sendiri memiliki tiga prinsip, yaitu memiliki jumlah channel, elemen ukuran, dan pengaturan waktu pengukuran. Yang tujuan pertama tuh sini ada tujuan, yaitu tujuan penelitian ini mengembangkan prototipe IoT untuk data logger pengujian turbin menggunakan MQTT atau HTTPS yang untuk dokumentasi data torsi, RPM, elevasi dan pressure. Nah, batasan masalah sendiri agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dan melenceng dari pembahasan yang dimaksud, maka penelitian ini hanya mulai dari pengaturan sensor, wiring, dan data logger dan IoT data logger. Metode penelitian di sini itu yaitu rancang bangun. Nah, dengan parameternya itu parameter sistem kinerja, stabilitas, kecepatan, parameter jaringan, delay konsisten, koneksi, parameter hardware, kinerja microcontroller, kualitas wiring, dan keandalan sensor. Hasil pembahasan di sini untuk pertama-tama pas saat magang yaitu studi literatur. Nah, studi literaturnya tuh hampir semua sensor dari elevasi, pressure, torsi, RPM, dan udah segitu. Nah, jadi yang pertama-tama tuh dalam magang tuh, jadi kita tidak langsung kayak buat IoT-nya, tapi kita pembenaran kabel wiringnya. Jadi untuk kabel sendiri sini itu ada kabel M12 ya, konektor M12 female. Jadi kita cabut satu-satu dengan
dibuka dulu bautnya, lalu di unsolder, kita langsung solder kabel-kabel tembaganya sesuai dengan wiring, lalu kita kita tutup lagi semuanya, lalu terus ya, jadi untuk semuanya langsung. Terus pengetesan pakai pakai jumper, jadi kita tuh ngetes apakah kabelnya nyambung atau tidak gitu. Nah yang kedua tuh kita tuh melakukan penyambungan dengan sensornya langsung, jadi pak saat kabelnya sudah benar, jadi kita langsung sensor. Nah ini untuk yang pertama sensor elevasi. Nah untuk sensor elevasinya sendiri itu setelah udah dicoba dan berhasil tersambung dengan data logger, kita coba ini, karena ini semuanya ini ultrasonik, ini ultrasonik. Jadi yang pertama itu elevasi, itu kita mengukur ketinggian. Nah kita ketinggian airnya tuh pakai ember. Jadi nah sensornya sendiri tuh harus di tengah-tengah, jadi nggak boleh deket-deket sama dinding karena itu bakal nggak ganggu si sensornya sendiri. Nah yang kedua ada torsi dan RPM. Nah ini torsi untuk RPM-nya sendiri tuh ada kayak untuk diputar-putar sendiri. Nah ini di sini buat cek RPM-nya tuh diputar, nah diputar-putar langsung. Nah untuk cek torsinya sendiri, nah di bagian untuk putar RPM-nya itu kita pasang kunci Inggris dan kita tekan gitu, jadi dia tuh kayak ada tekanan bagian sini geseknya. Nah di sebelahnya kita dorong jadi berlawanan arah. Nah untuk sensor 2 ini belum diuji coba karena yang ini harus menggunakan pipa dan tidak ada pipanya. Yang ini kurang diketahui dari sensornya karena modul datasheetnya hanya hanya pembahasan buat wiring saja. Nah yang keduanya sendiri itu ini ada data dari sudu air. Nah jadi yang di atas tuh buat nentuin arah masuk air pakai segitiga. Nah yang bawahnya buat ini ikutin aliran nih, ada yang warna biru. Nah ini tuh digabungin, tadinya itu dua gambar. Nah ini masuk ke segmen nah yang birunya nih. Nah jadi buat magang, jadi ini ada 3 gambar, cuman saya hanya menampilkan 2 saja buat grafik ini. Ini sumber referensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.